Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas struktur yang kedua mengenai tugas besar statika 1. Nah, strukturnya seperti ini polanya. Kemudian P1, P2, P3-nya itu menyesuaikan dengan tugas statika ya. Nih, seperti biasa, P1 itu adalah centang yang pertama dan P2 itu adalah centang yang kedua. Nah, apabila tidak ada centang, maka nilai beban di titiknya ini itu 0. Gitu. Nah, selanjutnya di sini nilai lambdanya itu yang ini sesuai dengan presensi masing-masing, nomor urut presensi masing-masing gitu ya. Oke. Nah, strukturnya itu seperti ini kurang lebih. Di sini aku pakai P1 7 ton di titik C, P2 9 ton di titik D. Nah, P3-nya 0. Karena kita cuma pakai dua beban aja dan posisinya berbeda-beda gitu ya. Nah, lambdanya ini aku pakai 4 meter saja gitu. Nah, untuk mencari RAV RBV-nya, itu untuk mencari RAV kita pakai sigma momen B. Kenapa? Karena RAV ke B itu ada jarak gitu ya. Nah, RAV ke B itu jaraknya 16 atau 4 lambda. 4 kali 4 atau 16 meter. Nah, dia searah jarum jam, maka dia nilainya positif. Nah, selanjutnya P1 ke RBV dia berlawanan jarum jam, maka ia negatif. Jaraknya adalah 12 meter. Nah, P2 ke B itu jaraknya adalah 8 meter dan ia berlawanan jarum jam, maka ia negatif gitu. Dan P3 sama, berlawanan jarum jam dan negatif. Nah, itu kita substitusikan nilai sesuai dengan soal masing-masing. RAV kali 16 minus 156, setelah kita kumulatifkan ini dapatnya 156. Lalu RAV sama dengan kan 156 ini pindah ruas ke kanan dibagi 16 didapat 9,75 ton. Oke. 16 ini apa? 16 itu pengali ini pindah ruas ke kanan, dia jadi pembagi gitu ya. Maka dapatnya 9,75 ton ke atas. Nah, untuk mencari RBV kita pakai sigma momen A. Kenapa? Karena di sigma momen A ini itu ada jarak gitu ya. Jaraknya adalah 4 lambda atau 4 kali 4, 16 meter. Nah, RBV ini itu berlawanan jarum jam. Kalau kita tarik ke A, otomatis dia nilainya negatif. Dikali jaraknya 16, kemudian P3, P2, P1 itu positif semua karena searah jarum jam semua gitu ya. Nah, jarak P3 itu adalah 12, jarak P2 itu adalah 8, jarak P1 itu adalah 4. Gitu. Disubstitusikan nilai ini didapat minus RBV kali 16 plus 100 sama dengan 0. Minus RBV sama dengan minus 100, ini pindah ruas, kemudian pengali ini pindah ruas ke kanan, jadi pembagi gitu ya. Sehingga RBV-nya dapat 6,25 ton. Nah, kenapa ini plus? Karena negatif ini kita coret. Setelah dihitung, kita verifikasi perhitungan kita. Nah, verifikasinya pakai sigma vertikal sama dengan 0. Ke atas itu positif, ke bawah itu negatif. Gitu. Kalau sigma gaya ya, bukan sigma momen. Nah, P1, P2, P3 kan negatif. Nah, itu diwakilkan oleh minus 7 dan minus 9 nih. Sesuai dengan soal. Nah, ditambah RBV. RBV yang ke atas. Nah, apabila dia telah 0, maka terverifikasi gitu perhitungan kita. Nah, kita lanjut ke join A. Oke. Jika ada pertanyaan, kenapa join A dulu yang ditinjau, kenapa nggak langsung join C? Oke. Pertanyaannya itu karena di join A cuma dua gaya batang yang nilainya tidak diketahui, yaitu S1 dan S2 gitu ya. Kalau kita langsung pakai C atau pakai G, di C ini kan
itu 4 gaya batang ya yang tidak diketahui. Nah, kalau pakai G itu 3 gaya batang yang tidak diketahui. Padahal syaratnya itu haruslah maksimum 2 batang yang tidak diketahui gitu. Nah, maka dari itu mau nggak mau kita pakai A terlebih dahulu. Gitu. Kalau pakai B boleh atau tidak, itu boleh. Tapi nanti kita meninjaunya dari kanan ke kiri. Yang berarti kalau searah jarum jam tadinya positif, kalau kita tinjau dari kanan itu berkebalikannya gitu. Dan dan lainnya gitu ya. Kita tinjau dari kiri aja biar sesuai dengan yang dipelajari di kelas. Join A terlebih dahulu. Nah, kita pakai join A. Kemudian gaya yang batang S1 ini atau miring ini kita asumsikan dulu sebagai vertikal dan horizontal. Oke, vertikal itu sin 45 derajat dan cos 45 derajat. Nah, di sini aku disclaimer dulu kalau sudutnya 45 derajat itu nilai sin 45 dan cos 45 itu sama aja sebenarnya. Maka dari itu ini kita tulis aja seperti ini ya. Oke. Ini kembali lagi ke pelajaran trigonometri, oke? Nah, setelah itu di sini sigma V sama dengan 0. Nah, sigma V ini bukan momen, ini adalah sigma gaya. Gaya itu kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif gitu. Nah, di sini RAV dan S1 sin 45. Ya, ke atas semua, artinya positif semua. Nah, setelah itu diperoleh nilai S1 sebesar minus 13,7886 ton atau desak gitu ya. Nah, tadi kan asumsinya tarik atau menjauhi titik. Nah, karena ini desak, maka nanti di join selanjutnya, dia desak ini haruslah mendekati titik yang kita tinjau. Gitu. Sebagai contoh titik G ini. Nah, satunya kan dia bukan mengarah ke bawah, menjauhi titik. Dia mengarahnya ke G. Kenapa? Karena di sini desak gitu. Oke, nanti kita lihat di contoh-contoh yang lain, oke? Nah, sini sigma horizontal sama dengan 0 untuk mencari S2. Nah, ini horizontal itu S1 cos 45 dan S2. Semuanya sama-sama ke kanan, berarti positif semua. Nah, dikarenakan masih di join yang sama yang kita tinjau, maka dari itu di sini S1 ini langsung aja kita substitusikan, gitu ya. Nah, beda kasus dengan di sini. Di sini nilai plus minusnya kita abaikan, gitu ya. Plus minusnya kita wakilkan dengan tanda panahnya ini. Tuh, nanti dijelaskan lagi lebih detail. Nah, setelah dimasukin semua nilainya, diperoleh S2 sebagai berikut, 9,75 ton. Nilainya tarik. Nah, selanjutnya, sigma vertikal sama dengan 0 untuk join G. Nah, perlu diketahui bahwasannya S3, S4 kan nilainya tidak diketahui. Tapi S1 udah kan. Nah, S1 ini, dia tidak tarik. Dia tadi desak. Desak itu apa? Desak itu mendekati titik yang kita tinjau. Berarti dia mendekati G. Karena kita pakai join G. Nah, kemudian untuk S3 dan S4, karena nilainya tidak diketahui, maka kita asumsinya menjauhi garis gitu ya. Menjauhi titik. Nah, sigma vertikal sama dengan 0. Di sini S1 sin 45 dikurang S3. Nah, kenapa dikurang? Karena S3 ini mengarah ke bawah gitu ya. Maka sama dengan 0. Nah, setelah itu dimasukin nilainya, diperoleh nilai S3 9,75 ton. Yang artinya tarik. Nah, lanjut ke sigma horizontalnya. Sigma horizontal di sini itu S1 cos dan S4. Nah, dia sama-sama ke kanan semua, berarti positif semua. Nah, setelah itu tinggal dimasukin sama dengan 0 dan diperoleh nilai S4 sebesar negatif 9,75 ton atau desak ya. Nah, ini aljabar sederhana gitu. Tinggal pindah ruas. Nah, selanjutnya kita pakai join C. Kenapa? Karena join C ini itu cuma 2 batang yang nilainya tidak diketahui. Nah, yaitu S5 dan S6 gitu ya. Nah, S3 sama S2 tadi kan telah dicari di join sebelumnya. Nih, S2 dan S3. Tuh. Di mana S2 tadi tarik dan tarik itu harus menjauhi
titik yang kita tinjau, dan S3 juga sama gitu. Nah, S5 dan S6 karena belum diketahui, maka dari itu kita asumsikan sebagai tarik atau menjauhi titik yang kita pakai gitu ya. Nah, minus P1, kenapa minus? Karena dia negatif gitu. Selanjutnya plus S3 dan plus S1 sin 45. Sorry, S5 sin 45 gitu. Setelah itu di input nilainya dan diperoleh nilai S5 sebagai berikut. Minus 3,8891 ton atau desak. Nah, selanjutnya kita lanjut menghitung sigma horizontal sama dengan 0 ya. Horizontal itu kan ada S2, S6, dan S5 cos nih. Nah, S2 tadi ke kiri, S6 ke kanan, dan S5 cos ke kanan. Maka dari itu negatif, positif, positif. Sesuai dengan gaya batangnya gitu ya. Sesuai dengan arah batangnya gitu. Nah, ini dimasukin nilainya. Kemudian S5 ini dikarenakan masih dipakai di titik yang sama atau ditinjau di titik yang sama, maka dari itu ini tinggal kita substitusikan aja ke sini. Nah, diperoleh nilai S6 sebagai berikut. Nah, selanjutnya join H. Join H itu kita perlu mencari S7 dan S8. Nah, ini kan cuma dua yang tidak diketahui, berarti join H boleh kita pakai. Nah, S4 dan S5 nilainya udah diketahui kan. S4 tadi desak, dan S5 itu desak. Nah, kalau diperhatikan, desak itu apa? Desak itu adalah mendekati titik, gitu. Gayanya mendekati titik yang ditinjau. Artinya, titik yang kita tinjau kan H. Desak tadi mendekati titik yang ditinjau. Berarti arah panahnya mengarah ke H semua. Gitu. Nah, yang tidak diketahui arahnya tarik semua atau menjauh gitu ya. Nah, itu masukin sigma vertikal sama dengan 0. Vertikal tuh S5 sin dan juga S7. Nah, S5 ini kan ke atas, S7 ke bawah gitu ya. Nah, S7 ini negatif ya. Bentar, ini aku revisi dulu. S5 itu positif, S7 itu negatif gitu ya, sesuai dengan arah panah ya. Setelah itu diperoleh, dimasukin nilai S5 ya, ke sini. Nah, S5 tadi dimasukin ke sini, dia jadi positif gitu ya. Kenapa? Karena arah panahnya ke atas. Dan kita tidak mempedulikan positif dan negatifnya lagi gitu. Yang kita sesuaikan itu arah panahnya aja. Jika arah panahnya ke bawah, maka di sini nilainya negatif. Jika arah panahnya ke atas, dia positif gitu. Nah, dikurang S7 karena ke bawah. Sehingga diperoleh S7 sebesar 2,75 ton atau tarik. Nah, untuk sigma horizontal sama dengan 0, ini kita masukin semua gaya horizontal. Ada 3 ke kanan semua, artinya positif semua. Kemudian disubstitusikan nilainya dan diperoleh nilai S8 besar minus 12,5 ton gitu atau desak. Nah, kita pakai join D. Selanjutnya kita meninjau dengan join D. Kenapa? Karena cuma dua gaya yang tidak diketahui gitu ya. S7 dan S6 itu telah diketahui dan nilainya tarik semua tadi. Maka dari itu panahnya menjauh. S9 dan S10 tidak diketahui, panahnya juga menjauh gitu. Karena asumsi gitu ya. Nah, langsung kita masukin persamaan ini. P2 itu turun, S7 naik, S9 naik ya. Yang vertikal ya. Disubstitusi nilainya didapat nilai S9 8,8388 ton atau tarik. Nah, selanjutnya untuk sigma horizontalnya itu ada negatif, ada positif, dan juga positif. Nah, berarti di sini tinggal disesuaikan aja. Dan dimasukin nilainya, dan diperoleh nilai S10 sebesar 6,25 ton. Ini. Nah, selanjutnya, setelah ini diperoleh, lanjut ke join E. Join E ini cuma dua batang yang tidak diketahui, yaitu S11 dan S13. Tuh. Nah, P3 tadi itu nilai 0 ya. Itulah mengapa S11-nya ini nggak ada gaya gitu. Tapi nanti kita bahas ya. Nah, di sini sigma horizontal dulu kita bahas. Ini negatif 10 plus 13 sesuai dengan arah panah ya.
Kemudian dimasukin nilainya, diperoleh S13 sama dengan 6,25 ton atau tarik. Nah, ini yang tadi, P3-nya 0. P3-nya ke bawah, S11-nya ke atas. Dan disesuaikan tandanya juga ya. Sehingga diperoleh nilai S11 sama dengan 0 ton. 0 ton itu kita asumsikan tarik aja. Atau tidak ada tarik, tidak ada desak, oke gitu. Karena ini pada dasarnya S11. Ya. Untuk S11 ini kita tulis aja tarik gitu ya. Karena dia menjauhi gitu. Meskipun tidak ada gaya. Nah, lanjut ke join yang terakhir, yaitu join B. Di sini, join B itu kita bebas mau pakai sigma moment apa. Nah, di sini aku pakai sigma moment keduanya untuk memverifikasi juga apakah jawabanku udah sama atau belum gitu, atau sudah terverifikasi atau belum. Nah, itu sigma vertikal itu sekali lagi kalau kalau gaya batangnya belum kita ketahui, itu menjauhi titik yang kita tinjau gitu. Yang artinya dia menjauhi titik B kan. Nah, S13 tadi tarik, maka dia menjauhi titik B gitu. Nah, kita pakai sigma vertikal sama dengan 0 untuk mencari S12. Berarti RPV plus S12 sin sama dengan 0. Di input nilainya disubstitusi didapat S12 negatif 8,8388 ton. Nah, untuk yang sigma horizontal kita pakai S13 ini dan S12 cos ini. Semuanya ke kiri kan, artinya negatif. Dan dimasukin nilainya, disubstitusi. Nah, di sini 12-nya kenapa nggak aku masukin? Karena aku cuma ingin memverifikasi gitu ya. Namun kalau ini dimasukin juga is okay. Maka dia harus 0 dan 0. Tapi di sini aku pakai gini aja, biar teman-teman nggak bingung. Mau pakai vertikal, mau pakai horizontal, itu bisa dicari semua gitu. Nah, setelah itu dapat nilai S12 sebagai berikut. Nah, karena ini sama, maka dia oke gitu ya. Setelah itu direkap ke tabel rekapitulasi. Kalau dia 0 ton, kita tulis aja tarik gitu. Oke, saya rasa cukup sekian pembahasan tentang metode join pada struktur yang kedua. Apabila ada yang masih bingung, nanti ditanyakan saja. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.